Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran kali ini kita akan mulai belajar tentang seni baca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan lagu, dengan seni, supaya ada keindahannya. Pada kesempatan lalu sudah dibahas bagaimana kita menghiasi Al-Quran ini dengan suara kita yang merdu. Itu himbauan dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Al-Quran ini bahasanya tidak garing, tetapi dari segi tata bahasa pun dia indah, sudah indah. Dibilang syair bukan, dibilang tulisan biasa juga bukan, dia seperti syair. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan tipikal dalam syair-syair. Tapi dia bukan semacam syair yang full gitu. Dia punya seni-seni. Jadi karena Al-Quran ini dari segi tata bahasanya pun sudah seni, maka dari keindahan suaranya pun kita ada seni. Oke, kita mulai saja dengan lagu pertama, yaitu lagu Bayyati. Jadi sebagaimana disinggung di awal, belajarnya simpel saja. Kita hanya diminta menghafal lagu ini. Seperti kita menghafal lagu misalnya naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, ya kan? Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Tinggal kita terapkan kemudian untuk menyanyi dengan syair yang lain kan, karena kita sudah hafal lagu naik-naik ke puncak gunung itu, maka kita bisa terapkan misalnya, para pembaca, maka dari itu marilah kita coba sekarang. Walaupun panjang kita bisa bermain di nada-nada itu. Kita lihat dan kita teliti tausi yang ada pada kita masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi nanti dengan ayatnya walaupun panjang, walaupun tidak sama dengan struktur lagu ini, tetap kita masih bisa menerapkannya. Oke, kita belajar lagu Bayyati. Ini syairnya atau tausihnya. Nurun Nabi alal awalimi asfaru. Coba diikuti. Nurun Nabi alal awalimi asfaru. Seperti itu. Jadi nada ini kalau kita sudah hafal, maka nanti kita bisa terapkan dalam ayat. Sekali lagi. Nurun Nabi alal awalimi asfaru.
Atau kalau kita belum punya vibrasi, ya lurus saja dulu. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Maka itulah pentingnya kita belajar vibrasi itu untuk menggetarkan, untuk menaik turunnya secara halus. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Itu bait pertama. Kemudian pada bait selanjutnya, fa'abana asbab rusyadi wa azharu. Seperti itu nadanya. Fabana asbab rusyadi wa azharu. Nah, seperti itu. Naik turunnya kan kalau kita sudah hafal, insya Allah. Jadi warna nadanya nih seperti apa gitu, di kisaran berapa gitu kalau untuk angkanya itu. Itu naik turunnya itu dihafal. Asbab rusyadi wa azharu. Seperti itu. Jadi naik turun nada itu walaupun tidak 100% detailnya kita hafal, karena nanti akan diperkaya ke dalam ayat Al-Quran seperti tadi itu yang saya contohkan dalam lagu kita, naik ke puncak gunung atau sekuntum mawar merah. Saya pun hanya bisa nada itu, tapi ketika diterapkan di dalam Al-Quran enak, minimal menurut diri sendiri enak. Nurun Nabi alal awalimi asfaro fa'abana asbab rusyadi wa azharu. Itu disebut lagu Bayati asli. Jadi Bayati yang awal nadanya paling rendah itu disebut nada koror. Kemudian bait yang keduanya adalah nada agak naik, nada naun. Nah, itu dihafalkan, karena kalau tidak hafal gimana mau menerapkannya. Bunga pemberian darimu, seperti itu ya. Nanti diterapkan dalam syair lain, kita masih ingat kisarannya atau lingkupnya masih di situ. Nurun Nabi alal
أسفار فبان أسباب الرشاد itu silakan dihafalkan satu baris itu, bait pertama, bait kedua, nada bayati qoror dengan bayati asli nada qoror dengan bayati asli nada nawa. Sekali lagi kita ulang lagi. Nurun Nabi alal awalimi asfar فبان أسباب الرشاد Kemudian kita ke bait selanjutnya. Itu dengan nada yang berbeda. Wa syari'atul Islam. Itu disebut bayati syuri. Wa syari'atul Islam. Itu juga ada beberapa nada. Wa syari'atul Islam. Yang pertama itu wa syari'atul Islam. Nah, itulah pentingnya vibrasi di sini, karena kita akan menggetarkan atau menadakan syair ini. Wa syari'atul Islam. Nah, itu kalau tanpa vibrasi dia lurus saja, tapi dengan vibrasi ada getarannya, ada gelombang nadanya. Sama seperti dangdut. Kalau nggak ada vibrasinya kurang mantap. Misalnya lagu Rindu yang selama ini masih terpendam, ya kan? Tercurah sudah penuh dengan kemesraan, ya kan? Nah, untuk belajar vibrasi ini sering menggetarkan suara. Jadi kalau saya dulu dengan nada tinggi kemudian digetar-getarkan. Getar-getarkan, insya Allah dengan banyak berlatih vibrasinya jadi lembut. Salah satu cara yang bagus adalah dengan banyak membaca Al-Quran dengan nada-nada ini, kadang tinggi, kadang rendah. Dengan nada tinggi boleh, atau dengan menirukan kori-kori yang bernada tinggi, atau dengan sholawatan banyak. Dengan sholawatan kita nyanyikan dengan nada-nada itu. Kembali lagi ke bait yang kedua. Wa syari'atul Islam. Wa syari'atul Islam.
وشريعة الإسلام راق رواعها والكفر أصبح جيشه متقهر. Terus dua bait itu mempunyai nada yang berbeda. Jadi ada wasyariatul Islam dua nada, kemudian disambung dengan roqruwa, dari roqruwa diulang sampai wal kufru asbah jaishuhu mutaqahhir. Kita ulang lagi dari nurun nabi alal awalimi asfar fabana asbab rusyadi wa وشريعة الإسلام وشريعة وشريعة الإسلام راق رواعها راق رواعها والكفر أصبح جيشه متقهر. Nah itu dari jaisuhunya enak. Jaisuhu mutaqahhir. Jadi ada empat tingkatan, 4 nada turun undak-undak gitu. Jaisuhu mutaqahhir raqa rwaha wal kufru asbaha jaishuhu mutaqahhir. Nah itu nada yang tadi itu kalau kita sudah detailnya sudah hafal, maka tinggal menerapkannya dalam ayat. Kemudian untuk masalah suara, bagi mereka yang pas-pasan, ya yang penting nadanya hafal, suaranya rendah, nada rendah dipakai untuk tilawah udah oke, untuk sholat udah oke. Tapi bagi mereka yang punya suara tinggi, dengan men-setting suara agak naik, kemudian tarikannya ke atasnya naik, maka dia akan menjadi suara yang indah. Versi kalau dalam lagu itu artis lah, kalau dalam qori itu versi qori. Wa syari'atul Islam, ini tinggi
Kalau diambil nada tinggi, kesananya kan tinggi lagi, tapi berhubung dia punya range suara, punya ton suara yang tinggi, maka dia bisa menjangkau. Tapi bagi kita ya yang rendah saja. Wa syari'atul Islam. Nah, jadi untuk dua baris ini mudah-mudahan kita bisa bolak-baliknya, menghafalnya sampai kita betul-betul hafal. Insya Allah kalau kita sudah hafal, nanti kita terapkannya enak. Bagaimana kalau bacaan Al-Quran kita belum bagus? Ya sebaiknya sih ngaji tajwid dulu yang benar. Nanti insya Allah ada di pelajaran kursus online atau pengajian online tentang baca Al-Quran tajwidnya itu. Kita bisa belajar di situ. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana dengungnya, kiroahnya seperti apa, idghamnya gimana, izharnya gimana, ikhfa'nya gimana. Nah nanti itu lebih bagus lagi. Jangan sampai kita mendahulukan qori, mendahulukan nada, sementara bacaan Al-Quran kita masih acak-acakan, tajwidnya kita masih acak-acakan. Nah ini nggak betul. Jadi untuk apa menghias kalau yang dihiasnya acak-acakan gitu. Karena ini sifatnya menghias, maka yang akan dihiasnya ini sudah rapi. Jadi bagi mereka yang belum benar bacaan Al-Qurannya, mohon belajar dulu untuk Iqra, belajar, apalagi yang belum kenal huruf, maka harus belajar Iqra dulu. Bagaimana dengan qori ini? Ya untuk bekal bahan bolehlah dihafalkan nadanya ini, tausihnya ini. Nanti ketika sudah bagus bacaan Al-Qurannya bisa diterapkan karena kita sudah hafal. Jadi tidak ada kata tidak belajar untuk qori, ya silahkan dipelajari nada-nadanya saja. Tetapi untuk penerapan Al-Qurannya nanti menunggu kita fasih atau bagus tajwidnya. Tetapi untuk tausi ini karena dia bukan Al-Quran, ya nggak masalah. Nurun Nabi alal awalimi asfara wabana zaman syadi wazara, kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah hafal, kita punya tekad yang kuat untuk bisa menadakan atau melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang indah, bawaannya itu yang 7 itu ya. Jadi sementara ini kita pelajari 2 baris saja dulu, silahkan diulang-ulang untuk dihafalkan dengan detailnya. Terakhir kita ulang lagi 2 syair ini, bayati asli nada rendah atau qoror dengan nada nawa, kemudian lanjut ke bayati syuri. Nurun Nabi alal awalimi asfar fabana asbab ar-syadi wa وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة
Silakan dipelajari. Kalau ingin dari Muammar langsung boleh cari di YouTube, kayaknya ada untuk 2 syair ini dihafalkan. Kemudian kalau sudah hafal, nah nanti kita beralih ke syair-syair berikutnya atau tausih berikutnya dengan nada-nada yang berbeda. Begitu. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita pelajari. Saya hanya wasilah saja, memberikan seadanya sebagai penyemangat Anda dalam belajar seni baca Al-Quran. Jadi selanjutnya kalau sudah ada semangat, sudah ada dasar-dasar, insya Allah bisa mengembangkan sendiri. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.